Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Muhammadiyah Untold Story, program sejarah kesayangan kita di TVmu Jogja. Jangan lupa like dan subscribe channel TVmu Jogja untuk tetap mempertahankan tayangan ini yang akan tayang setiap hari Sabtu, satu minggu sekali. Nah, hari ini kita akan membahas ya tokoh yang mungkin tidak banyak dibicarakan kalau kita ingat sejarah perempuan Muhammadiyah. Nah, kalau kita ngomongin sejarah perempuan Muhammadiyah, kebanyakan akan ngomongin Siti Walidah, kebanyakan akan ngomongin Siti Hainah, Siti Munjiah. Itu penting, luar biasa penting. Tapi Muhammadiyah tidak hanya seputar pendiriannya di masa awal. Muhammadiyah dan Aisyah juga berjuang terus, tidak pernah berhenti, tidak hanya menjadi perintis pergerakan nasional, namun dia juga pengisi kemerdekaan yang tidak pernah kehilangan perannya dalam perjalanan sejarah. Nah, di hari Sabtu ini kita akan berbicara tentang Profesor Baroroh Barit atau Siti Baroroh Barit yang merupakan guru besar perempuan pertama di Indonesia dan dia merupakan kader Muhammadiyah. Cerita kita hari ini kembali akan dipandu oleh Bapak Imron Nasri, jurnalis senior majalah Suara Muhammadiyah, di mana pengalamannya untuk membaca dan mengingat Prof. Baroroh Barit akan menjadi gerbang pengetahuan kita memahami ketokohan beliau dan peran-peran penting beliau sebagai seorang intelektual perempuan Indonesia masa awal, dapat dikatakan seperti itu, dan juga sebagai bukti keberhasilan pengkaderan Aisyah untuk membentuk perempuan intelektual. Nah, kita sapa dulu. Apa kabar Pak Imran? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Nah, di kesempatan yang lalu kita berbicara banyak tentang Pak Imran nih sebagai seorang jurnalis senior majalah Suara Muhammadiyah. Nah, ngomong-ngomong tentang Prof. Baroroh Barit sebagai seorang guru besar, penulis juga, penulis besar UGM ya, penulis juga. Nah, dari awal kedatangan Pak Imran di Jogja mengenal jurnalistik ya itu. Dari kapan tuh Pak Imran pernah tahu atau membaca tentang Prof. Baroroh Barit? Saya kenal beliau itu ketika saya ketika saya aktif di Suara Aisyah. Oh, justru dari Suara Aisyah? Ya, Suara Aisyah. Pak Imran pernah di Suara Aisyah juga? Pernah. Oh, unik ya? Kira-kira setahun atau berapa gitu. Oh ya, nah ini perlu diketahui teman-teman. Nah, besok kita akan cari waktu untuk cerita khusus tentang Suara Aisyah. Suara Aisyah itu merupakan majalah perempuan Aisyah ya, milik organisasi otonom Muhammadiyah, yaitu Aisyah, yang juga nggak kalah tua dari SM ya. Kalau SM itu terbit 1 tahun, 19. ya beberapa tahun setelah berdirinya Muhammadiyah, Suara Aisyah itu terbit tahun 1926. Nah, dia menjadi majalah perempuan yang terbit 1926 dan terus terbit hingga hari ini. Nah, kapan itu Pak Imran bisa seorang laki-laki ya masuk ke majalah Suara Aisyah? Gimana itu? Tahun sekitar 95-an ke atas lah gitu. Yes. 95 97 atau berapa begitu. Jadi waktu itu saya sebagai redaksi di Suara Aisyah, terus ditugaskan untuk mewawancarai Bu Baroroh di tahun-tahun itu ya. Di tahun-tahun itu. Nah, di sanalah saya mulai mengenal beliau selaku pimpinan di Suara Aisyah juga, dan selaku ketua pimpinan pusat Aisyah. Iya. Nah, dari sana saya mulai sedikit mengenal siapa beliau, kemudian latar belakangnya dan lain-lain itu. Nah, kalau kemarin kita kan bercerita tentang Buya Syafi'i Ma'arif, seorang intelektual akademisi, namun juga bisa bersamaan menjadi penulis dan turut mengelola surat kabar. Iya. Nah,
apakah Prof Baroroh Barit itu juga melakukan hal yang sama? Sama Seperti Buya? di Suara Aisyah itu. Oh iya iya. Sebagai pemimpin umum kalau nggak salah sebagai, karena dia sebagai ketua pimpinan pusat Asia kan. Iya. Itu ketua umum pimpinan pusat Asia yang sekaligus menangani majalah Suara Aisyah itu. Nah, beliau kalau nggak salah waktu itu ada sebagai pemimpin umum. Gitu. Pemimpin umum Suara Aisyah itu. Nah, dalam pengalaman Pak Imron selama 1 tahun itu, nah ini malah cerita tentang Suara Aisyah dikit ya. Gimana sih Suara Aisyah itu bekerja sebagai majalah perempuan yang dipimpin oleh profesor perempuan pertama. Nah, tapi anggotanya itu Pak Imron, nah laki-laki ini. Ya waktu itu mungkin karena sumber dayanya masih agak terbatas ya. Tidak seperti sekarang ini kan banyak sekali jurnalis-jurnalis muda yang berkecimpung di dunia jurnalistik. Nah waktu itu saya berdua kalau nggak salah menjadi reporter dari Suara Aisyah. Gitu kan. Memang waktu itu sempat juga dipimpin oleh Pak Ajib Hamzah sebagai pemret menggantikan Bu Aflahah waktu itu. Nah waktu itu memang masih agak terbatas itu sumber daya manusia. Di masa itu ya? Di masa-masa itu. Nah saya kalau ada kegiatan-kegiatan di luar itu sering disuruh gitu ya, disuruh keluar gitu. Nah dari sanalah saya mulai mengenal pimpinan Asia itu ya, terutama Bu Baroroh Barit. Memang waktu itu agak jarang ada rapat yang dihadiri oleh pimpinan itu. Nah kemudian dari pembacanya Pak Imron ya sebagai yang pernah berpengalaman di Suara Aisyah, gimana sih karakter intelektualnya Prof Baroroh Barit? Kan agak berbeda dengan Buya Syafi'i, di mana beliau itu juga seorang guru bangsa. Isu-isu yang dibicarakan itu kan isu-isu kebangsaan. Nah kalau Prof Baroroh ini kan secara akademik kan juga masyhur luar biasa di FIB UGM atau dulu Fakultas Sastra. Fakultas Sastra. Nah kemudian bagaimana perbedaan karakter intelektual Prof Baroroh ini? Ya agak berbeda karena dia lebih banyak di lingkungan wanita ya. Jadi di dalam masa kepemimpinan Bu Baroroh ini kan memimpin Aisyah itu 5 periode kan. 5 periode. Jadi ini ketua PP Aisyah yang terlama. Oh iya, terlama bahkan lebih lama dari Siti Walidah. Lebih lama dari Siti Aisyah Hilal. Gitu. Ada 5 periode kan ya panjang kan. Panjang sekali itu. Sekitar 20-an tahun kan waktu itu periodenya masih 4 tahun gitu kan. Nah, di dalam memimpin itu dia lebih banyak lebih banyak ngayomi atau apalah istilahnya itu ya, sehingga mengkadernya itu kaderisasinya itu berlanjut gitu. Ya, setelah beliau kan ada Bu Elida Jasman, ada Bu Hamamah gitu kan. Oh iya. Nah, ya, yang setelah beliau ya. Setelah beliau mengakhiri masa kepemimpinannya. Nah, dia lebih banyak ngemong gitu ya. Tapi kegiatannya tuh di Aisyah itu luar biasa. Sampai menginternasionalnya Aisyah ini kan dalam masa kepemimpinan Bu Baroroh. Gimana menginternasionalkannya itu? Ya karena Pak Imron. Dia kalau ke luar negeri itu kan. Iya. Atau ada undangan di luar negeri selalu membawa kader gitu. Membawa orang gitu kan, lalu memperkenalkan Asia dan dan memperkenalkan pimpinan yang lain itu. Nah, Prof Baroroh itu kan
masa pengabdiannya cukup lama. Nah, iya. Berbarengan dengan itu kan juga ada beberapa tokoh Muhammadiyah yang lain ya, seperti Pak Jasman Al-Kindi, Pak Lukman Harun, Iya, iya. Buya Syafi'i juga dapat dikatakan kurang lebih sezaman dengan beliau, kurang lebih dan banyak tokoh lain. Nah, kedudukan Prof Baroroh di mata banyak tokoh Muhammadiyah yang lain itu gimana Pak Imron? Ya, karena waktu itu yang lebih dominan adalah Muhammadiyah ya. Ya, Jadi kemana-mana itu selalu membawa Muhammadiyah. Tapi dalam kepemimpinan Bu Susti Baroroh Barit ini kan bersamaan dengan kepemimpinan Pak Air Fahrudin. oh ya. iya ya, Nah, itu. barengan dengan Iya, Pak R ya. Itu kan. Jadi Bu Baroroh selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Ya. Pak Air Fahrudin selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan masa periodenya sama-sama panjang ya? Ya, sama-sama panjang gitu kan, walaupun agak panjang Pak AR ya. Iya. Nah, jadi dan Bu Baroroh kan ex officio itu selaku ketua PP Aisyah itu kan otomatis menjadi anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, jadi kalau ada acara-acara Muhammadiyah atau apa dia selalu ikut gitu. Selalu ikut, selalu memberikan kontribusi terhadap Muhammadiyah maupun Aisyah begitu. Nah, di Aisyah sendiri ya karena dia selaku pimpinan ya, waktu itu kan masih masih katakanlah masih ditangani oleh satu figur gitu kan. Oh iya. Ya, Karena figur. konteks masa Karena itu. konteks masa itu kan. Jadi Bu Baroroh ini sangat bukan dominan ya, Ya. tapi sangat berpengaruh terhadap terhadap Aisyah waktu itu gitu. Nah, kemudian kan setiap tokoh intelektual itu memiliki produk-produk pemikiran yang berbentuk tulisan Nah, iya. dan dibaca banyak orang, khususnya melalui surat kabar. Nah, unik surat kabar Suara Muhammadiyah dan Suara Aisyah ini kan tidak hanya menjadi informasi tentang keagamaan nasihat, enggak, tapi justru teman-teman banyak pemikiran-pemikiran intelektual itu terdokumentasikan di majalah Suara Aisyah dan Suara Muhammadiyah. Nah, berdasarkan pembacaannya Pak Imron selama ini, model atau gaya pemikiran Prof Baroroh dalam tulisannya itu seperti apa? Tulisannya itu kan tertuang di dalam setiap tajuk rencana itu. Tajuk rencananya suara Aisyah kan. Oh iya iya. Nah, jadi yang membuat tajuk rencana itu kan katakanlah kalau nggak pemimpin umum, pemimpin fraksi. Ya. Nah, di sana dia karena dia seorang sastrawan atau apalah karena di fakultas linguistik. Jadi bahasanya itu jadi bahasanya itu bahasa sastra dan enak begitu loh. Jadi tidak katakanlah tidak jelimet atau apa begitu kan. Ya. Jadi ya sebagai seorang sastrawan itu ya bahasanya ya bahasa sastra itu kan. Nah, tadi kan agak menyambung sama diskusi kita yang kemarin. Kalau ayahnya Pak Imron yang di Lampung itu dulu itu sudah berlangganan Suara Muhammadiyah. Apakah berlangganan Suara Aisyah juga? Iya. Berlangganan Suara Aisyah juga. Berlangganan Suara Aisyah itu pimpinan cabang Aisyah aja. Oh iya. Tapi kebetulan yang dialamatkan ke ibu saya. Gitu. Oh. Jadi Suara Aisyah itu setiap kali datang tuh mesti melalui ibu saya. Oh. Gitu. Nah, jadi sedikit-sedikit ya baca juga itu. Sejak kecil ya itu. Suara Aisyah itu. Kembali nih emang unik Pak Imron ini. Yang tadinya itu pembaca waktu masih muda, waktu masih kecil, iya. Kemudian menjadi bagian darinya. Bahkan tidak disangka-sangka menjadi bagian dari sebuah surat kabar perempuan. Nah, kalau dulu kantornya di mana Pak? Kan tadi kita ngomongin kantor di Jalan Suara Muhammadiyah ya? Pak. Dulu itu masih jadi satu di kantor PP Muhammadiyah. Oh iya. Ya, jadi masih nebeng di sana gitu. Jadi pindahnya ke Kauman itu sekitar tahun 97 atau 98 ya. Ya di bawah 2000-an lah gitu. Oh iya. Nah, jadi kita angkut ke sana itu. Ngalamin ya? Ngalamin ya, ikut gitu.
Nah, kalau kan Bu Baroroh, Prof. Baroroh Barit ini merupakan profesor perempuan dan pada masa itu memang belum banyak ya Pak Imran ya. Nah, belum. Profesor, guru besar dari perempuan. Nah, kalau tulisan tentang Prof. Baroroh Barit, nah ini kalau teman-teman pendengar ini mau ngomongin penelitian atau apa ya, lebih banyak terdokumentasikan di Suara Muhammadiyah apa Suara Aisyah? Suara Aisyah. Suara Aisyah ya. Tulisan-tulisannya Iya. Bu Baroroh itu kan lebih banyak di Suara Aisyah. Di Suara Aisyah ya lebih banyak ya. Jadi kalau mau cari pemikirannya ya di Suara Aisyah. di Suara Aisyah itu ya. Nah, kemudian di masa-masa kepemimpinan beliau, nah sementara kan kalau Buya Syafi'i di pertemuan kita yang lalu, kita selalu mengenal dengan hari Selasanya. Iya. Bagi orang Suara Muhammadiyah hari Selasa itu identik dengan Buya. Nah, kalau ada nggak sih harinya Prof. Baroroh di Suara Aisyah? Atau agak beda nih karakter pengelolaannya? Sangat berbeda ya. Karena ini kan yang mengelola lah ibu-ibu gitu kan. Ya. Jadi saya belum pernah ada rapat bersama beliau. Gitu. Ya. Karena di samping mungkin kesibukan dia sebagai dosen, sebagai ketua pimpinan pusat Aisyah itu kan. Jadi memang jarang sekali ada rapat-rapat di redaksi suara Aisyah itu. Paling kalau kita perlu atau butuh tuh ke rumahnya atau menemui dia di mana, di kantor apa di mana begitu. Jadi kalau secara khusus ada hari apa itu enggak, kayaknya tidak ada. Nah, menarik ya. Jadi memang karakter majalahnya beda, nah, ya beda. model pengelolaannya Nah, juga iya, beda. beda. Nah, perlu diketahui ya ini teman-teman, kalau di logika dan memang sejarahnya seperti itu, Prof. Baroroh ini merupakan ya dapat dikatakan generasi kedua Aisyah ya. Setelah kita ngomongin Siti Walidah, Siti Hainah, Siti Munjiah, Siti Aisyah Hilal. Nah, ini berarti kan menjadi bukti tidak jauh setelah kemerdekaan. Aisyah kan berdiri jauh sebelum kemerdekaan, tapi tidak jauh setelah kemerdekaan langsung Aisyah itu memberikan profesor perempuan pertama. Jadi memang terbukti kalau orang-orang Aisyah itu terdidik kuliah. Nah, padahal zaman dulu mungkin masih terbatas gitu Pak Imran, perempuan yang kuliah tidak sebanyak sekarang. Nah, agak lebih luas Pak Imran. Kalau Prof. Baroroh itu guru besar perempuan, nah apakah ini mempengaruhi banyaknya perempuan Aisyah yang melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi? Nah, pengalaman Pak Imran gimana melihat perbandingan itu? Ya jelas berpengaruh ya terhadap terhadap gelar itu ya. Ya. Nah, makanya saya bilang tadi setelah Bu Baroroh itu kan muncul generasi selanjutnya begitu. Nah, seperti siapa Pak? Seperti Bu Elida Jasma. Ya. Terus Bu Hamama. Oh gitu ya. kan. Terus yang di Jakarta itu ada beberapa orang juga begitu ya. Ya mungkin karena di samping kondisinya sudah berubah ya, kemudian terinspirasi juga dari apa yang dilakukan oleh Bu Baroroh itu. Iya. Nah ya, dalam hal keilmuan atau apa begitu kan lebih banyak mungkin terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Bu Baroroh itu. Jadi kan apa yang dilakukan Bu Baroroh itu mendongkrak. Nah iya, mendongkrak intelektualisme Aisyah Nah, perempuan gitu. Pak Imran kan kemarin ya, kalau tidak salah itu cerita kalau berkuliah di kampus Muhammadiyah. Nah, pasti kan aktif di mana dulu Pak Imran? Di IMM atau apa? IMM Pemuda. Di IMM dan Pemuda. Tentu kan kalau di IMM ada yang putri ya, ada Imawati ya. Imawati. Itu dalam pandangan Imawati di kampus Pak Imran dulu, Bu Baroroh itu seperti apa? Apakah sudah banyak dibicarakan juga? Ya belum ya, karena mungkin keterbatasan keterbatasan literasi atau apa begitu kan. Yeah. Tapi sebagai organisasi, sebagai sebuah organisatoris ya mereka tahu lah gitu. Yeah. Siapa Bu Baroroh. Tapi secara mendalam memang agak kurang. Yeah. Gitu. Karena memang waktu itu kan tidak ada penokohan atau apa. Oh begitu, iya. Nah sehingga media juga berbeda ya Pak Imran. Media juga berbeda begitu kan. Jadi
ya agak terbatas lah kalau mengenai pribadi atau kepribadian dari Bu Baroroh itu gitu Nah, kan. kalau seperti itu nih Weyron, kan pembicaraan kita ini tidak hanya memberikan materi, tidak hanya bercerita pada orang-orang yang teman-teman yang menyimak di YouTube kita, tapi juga memberikan inspirasi dan semangat untuk cari tahu lebih dalam. Iya. Nah, kalau kita mau tahu tentang Prof. Baroroh, nah sebenarnya kan tahun-tahun ini itu pun belum ada buku atau karya yang secara Iya, iya. signifikan Yang secara khusus gitu ya. membicarakan tentang beliau. Nah, menurut Pak Imron, seberapa penting sih kita mengangkat atau mengingat kembali Prof. Baroroh Barit ini? Saya Kan kalau kita ngomongin Azhar Basir iya. banyak, Siti Walidah banyak, Kiai Dahlan wah lebih banyak lagi itu. Tapi penting nggak sih kita tuh tahu Prof. Baroroh gitu? Saya kira penting karena ini kan merupakan suatu sejarah tersendiri lah Ya, dari segi kepemimpinannya begitu Ya. kan. Ini kan 5 periode itu kan bukan waktu yang lama, Oh kan iya, bukan waktu lama yang banget itu ya. bukan waktu yang singkat gitu. Nah, seperti Pak Air tuh. Nah, ini seperti Pak AR gitu kan. Nah, di samping itu perlu juga kita mendalami tentang pemikiran-pemikiran beliau kan, tentang kewanitaan gitu kan. Iya. Karena bagaimanapun juga kan Aisyah kan tidak terlepas dari masalah-masalah wanita begitu kan. Iya. Nah, itu memang tidak banyak tulisan-tulisan yang mengungkap masalah-masalah itu kan. Itu biasanya hanya kalau lewat lisan, lewat cerita itu kan mungkin ada gitu kan. Ya. Tapi tidak mendalam kalau kita misalnya membuat tulisan khusus tentang Baroroh Barit gitu Ya. kan. Nah, sekarang kan belum ada kalau tidak salah itu belum ada yang khusus nulis tentang Baroroh Barit kan. Kita belum pernah melihat buku tentang biografi beliau kan? Yeah. Nah, itu atau autobiografi beliau Ya, kan? padahal tulisan beliau banyak. cukup banyak, bahkan beberapa buku beliau kan menjadi referensi Ya. utama di beberapa kampus Ya, gitu kan. teman-teman sastra untuk rujukan linguistiknya. Nah, iya. Seingat saya masih kuat menggunakan Iya. Prof. Baroroh sebagai rujukan. sebagai rujukannya gitu kan. Saya kira itu memang penting. Mungkin ada yang tapi kalau mau menulis tentang Bu Baroroh itu memang karena narasumbernya mungkin sudah agak terbatas sekarang. Oh iya. Iya toh. Karena yang seumuran dia atau satu angkatan dengan dia kan sudah banyak yang Tidak ada ya. sudah tidak ada. Jadi kalau dihitung-hitung hampir seangkatan dengan Pak AR ya ini ya. Iya. Dan yang seumuran itu sudah nggak ada. Sudah nggak ada mungkin gitu. Ada beberapa mungkin tapi sudah sepuh gitu. Sudah kan. sangat sepuh ya. Iya. Jadi tantangan juga. Jadi tantangan juga. Kalau di edisi kemarin kita cerita tentang Buya Syafi'i, buku tentang Buya Syafi'i banyak banget. Banyak. Dan juga karya-karya terbaru beliau juga Iya, banyak banget. iya. Tapi kalau Prof. Baroroh ini enggak. Mungkin dia tidak mau mungkin tidak mau ditokohkan Nah. gitu. Karena saya pernah membaca itu dia pernah mau diangkat sebagai tokoh wanita berpengaruh atau apalah begitu. Oh iya, karena kan biasanya di Kohani atau apa itu kan punya agenda-agenda seperti itu ya. Tapi dia tidak mau diangkat itu waktu itu. Waktu itu dia tidak mau karena alasannya dia masih hidup. Nah itu ya, tawaduknya tokoh-tokoh kita lah gitu ya. Monggo diminum dulu ya, Bro. Untuk sela-sela waktu kita. Dan kalau ngomongin tokoh perempuan ya pada organisasi perempuan kita itu besar. TKA-nya di mana-mana. Kampus kesehatannya di mana-mana. Tapi malah belum banyak diceritakan ya, Bro. Apanya? Ya tentang Prof. Baroroh dan tentang kejadiannya itu.
mungkin di beberapa kampus waktu itu kan ada namanya akademi kebidanan ya, Oh iya. akademi kesehatan, dan itu memang milik Asia gitu. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah di sana juga diperkenalkan yang namanya tokoh apa selain Siti Walidah atau Siti Ainah itu kan, apakah di sana disampaikan juga apa enggak? Saya belum, tapi di Unisa itu ada ruangan yang namanya kalau nggak salah ruangan Siti Baror Farid. Oh iya, untuk mengenang untuk ya. mengenang apa jasa-jasa beliau. Ya, gitu. Prof. Barara ya. Nah, yang Profesor Barara. Nah, sedikit ini Pak Imran. Kan kalau kita ingat ya, masa Orde Baru, itu kan gerakan perempuan itu erat kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya domestik. Oh Ya, iya. tidak berarti menyalahkan, tetapi narasi domestik itu kuat. Nah, seperti PKK, iya. Dharma Wanita, Dharma Wanita, Dasawisma gitu. itu. Nah, saat kepemimpinan Bu Baroroh, gimana sih posisi Aisyah saat itu? Dia itu juga mempertahankan posisinya sebagai gerakan perempuan yang maju, tapi juga tidak bisa mengelak dari tren yang populer pada masa itu. Gimana tuh? Sebetulnya Aisyah waktu itu sudah bergerak ya, Ya. sudah bergerak dalam berbagai macam apa program begitu kan, seperti ada program Qoriyah Thaibah gitu kan. Oh iya. Desa binaan Ya, gitu kan. kalau seingat penuturan ibunya teman saya itu di Potorono sih, Nah, ya, Potorono dekat Kota Gede. Nah, iya, Ya. dekat Kota Gede. Saya pernah juga ke sana sekali gitu. Potorono, kemudian ya semacam apa namanya program seperti Dasawisma, tapi namanya apa ya, lupa saya itu. Nah, tapi karena waktu itu media tidak seperti sekarang kan, Ya. nah jadi mungkin banyak yang tidak terekspos itu, banyak yang tidak apa namanya diketahui oleh masyarakat begitu, dan memang waktu itu apa namanya kerja-kerja Aisyah itu kan lebih banyak di dataran apa namanya di dataran bawah begitu Ya, kan. Nah, di ya. ranah praktis. Di ranah praktis Di begitu kan. ibu-ibu. Nah, Nah, ya. itu. Jadi apa ranah ke atasnya tuh ya bukan kurang, tapi tidak terekspos begitu. Ya, tidak terekspos ya. Tidak terekspos. Nah, ini teman-teman, justru ini menjadi kesempatan kita di acara ini. Kalau yang masih penasaran, kalau yang tertarik dengan tema-tema gerakan perempuan di Muhammadiyah, yaitu ya Aisyah, ya NA atau apapun itu, bisa tulis di kolom komentar materi apa sih yang ingin diulas kayak gitu. Karena kita akan menyajikan sejarah Muhammadiyah dan sejarah Aisyah ini untold story, kisah-kisah yang tidak diceritakan. Jika sejarah perempuan belum banyak diceritakan, ayo ini bisa tulis di komen untuk menuangkan ide-idenya. Oh, harusnya ngomongin ini dong kayak gitu. Harusnya ngomongin misalkan Kongres Perempuan. Nah, harusnya ngomongin gimana sih waktu Muhammadiyah menghadapi isu keluarga berencana. Unik-unik ya itu. Ya, yakin Pak Imron itu. Nah, mungkin reflektif pertama. Nah, menurut Pak Imron ya, sebenarnya relevansi model kepemimpinan Prof. Baroroh untuk Aisyah hari ini seperti apa? Karena kan berbeda dengan Aisyah dulu. Yang dulu itu kan profesornya belum banyak. Kalau sekarang justru Aisyah itu banyak sekali profesornya kayak gitu. Kayaknya lebih banyak yang ibu-ibu ini kayak gitu. Kampusnya juga sudah gede-gede kayak gitu. Gimana sih refleksinya dari Pak Imron untuk melihat masih relevankah gaya kepemimpinan Prof. Baroroh yang seperti itu untuk Aisyah yang sekarang? Nah, ini kita agak objektif ya, karena kan kita bukan anggota Aisyah ya ini ya kayak gitu. Nah, mungkin ini kalau salah boleh lah ibu-ibu Aisyah ini komen ya. Iya. Karena situasi dan zamannya sudah berbeda ya. Jadi memang sekarang ini yang namanya profesor itu kan mungkin tidak bisa dihitung dengan jari ya kan. Banyak sekali. Apalagi yang muda-muda itu kan sekarang udah profesor banyak sekali. Gitu kan. Nah, tapi karena mungkin karena zamannya sudah
berbeda sehingga pemikiran-pemikiran dan aktivitas mereka itu ya kalau yang di kampus mungkin banyak dipengaruhi oleh kondisi kampusnya gitu kan. Nah, demikian juga yang lainnya gitu. Jadi saya pikir memang harus ada dua dimensi gitu yang model Bu Baroroh itu masih diperlukan. Ya, yang model sekarang juga perlu digiatkan gitu kan. Jadi saya kira model-model kepemimpinan Bu Baroroh atau Pak Air Farudin itu masih relevan itu diterapkan sekarang. Apalagi kita melihat sekarang kondisinya kan sudah banyak berubah ya. Sudah banyak perubahan yang yang demikian masif gitu. Nah, saya kira ya kemungkinan juga karena kepemimpinan Aisyah sekarang ini kan dipegang oleh anak-anak muda gitu. Orang-orang muda berbeda gitu kan, dengan saat Prof Baroroh mengawali dulu ya. Kalau dulu kan orang-orang mudanya itu masih sedikit begitu kan. Ya orang muda waktu itu kan. Jadi pada zamannya itu masih terasa keademannya gitu. Masih terasa kepemimpinan yang harismatik gitu ya, katakanlah begitu ya. Ya sekarang ini mungkin karena beda zamannya, jadi sekarang semakin cair, semakin begitu. Jadi ya mungkin masih perlu lah gitu ya gaya-gaya kepemimpinan seperti itu sekarang. Untuk menyeimbangkan. Untuk mengimbangi yang sekarang ini begitu. Ya, ini sebuah refleksi penting teman-teman bahwa Aisyah sebagai gerakan perempuan terbesar justru lompatannya cepat sekali ya. Nah, iya. Yang tadinya profesornya belum banyak dalam jangka waktu kurang dari 30 tahun. Kalau kita hitung dari 95 sekarang sudah banyak profesor. Suara Aisyah juga sudah jauh lebih berkembang daripada 30 tahun lalu. Ini bisa menjadi sebuah refleksi dan pandangan bagi kita. Pembicaraan kita ini bukan merupakan akhir tentang kisah Baroroh Barid, namun merupakan awal untuk kita lebih mendalami dan memahami cerita-cerita yang tidak diceritakan tentang Aisyah, karena sejarah Muhammadiyah itu begitu besarnya hingga ada sebuah pepatah menarik nih. Kalau kita memberikan seluruh hidup kita pada ilmu pengetahuan, maka kita akan mendapatkan setengahnya. Jika kita memberikan setengah kehidupan kita untuk ilmu pengetahuan, maka kita tidak akan mendapatkan apapun. Kita akan bertemu lagi Pak Imron di dalam kesempatan yang lain. Semoga teman-teman sehat selalu. Billahi sabil haq. Nun wa qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.